Kamu kalah lagi, malam ini sial sekali. Tulislah ke buku hutangmu. Akhir-akhir ini aku banyak hutang. Tetapi tulisan tangan aku menjadi semakin indah. Pria yang terus-menerus kalah judi, tapi masih berekspresi ringan ini bernama Fu Wei. 40-an abad terakhir adalah periode termiskin dalam sejarah Tiongkok. Namun Fu Wei terlahir dari keluarga kaya. Setiap hari ia tenggelam dalam perjudian dan tidak bisa keluar. Selain berjudi, Fu Wei juga punya hobi lain, yaitu menampilkan kesenian opera bayangan. Pada saat dia naik ke atas panggung untuk tampil, pemimpin rombongan Long Di tidak bisa berhenti tertawa. Long Di, kamu akan segera berhasil. Dalam situasi ini, hanya satu malam lagi, kamu akan mendapatkan rumahnya. Ternyata Long Di sengaja bersikap baik seperti itu, hanya karena ingin merampok harta milik Fu Wei. Ketika Fu Wei meninggalkan kasino, dia tertidur karena kelelahan. Staf kasino terpaksa membawanya pulang. Sang ayah melihat Fu Wei lagi pergi sepanjang malam dan tidak kembali. Dia tahu putranya berjudi lagi, jadi dia marah dan memarahinya. Tetapi sang ayah di masa mudanya juga seorang penjudi. Nenek moyangnya meninggalkan 3 rumah besar. Tetapi dia telah merugikan properti yang ditinggalkan nenek moyangnya sehingga hanya 1 rumah tersisa. Jika sang ayah tidak berguna, bagaimana mungkin putranya tidak berguna? Aku hanya menirumu. Kaulah yang mengajariku berjudi. Kita sudah kehilangan segalanya sejak awal, bukankah? Mereka menyebutmu orang tak berguna, bukan aku. Sang ayah menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Namun saat ia hendak membantah, istrinya tiba-tiba membekap mulutnya. Apa yang dia katakan? Tidak apa-apa, makan saja. Fu Wei tidak peduli pada apa yang telah terjadi. Baru saja kembali ke kamarnya, dia langsung tidur. Istrinya Yasen yang duduk di sampingnya tidak bisa lakukan apapun selain menangis. Fu Wei pernah berjanji padanya bahwa selama dia hamil, Fu Wei akan berhenti berjudi. Tapi sampai sekarang tidak ada kemajuan. Fu Wei, judi atau keluarga, kamu pilihlah. Katakan padaku. Tapi dia hanya berbaring diam dan tidak mengatakan apa-apa. Baru saja bangun, dia pergi ke kasino lagi. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan beberapa permainan, Yasen datang untuk menemukannya. Dia menyarankan Fu Wei untuk pulang bersamanya. Namun di bawah tatapan orang-orang luar, Fu Wei merasa bahwa ini sangat memalukan baginya. Apa, aku tidak punya hak untuk berjudi, kan? Apakah kamu ingin aku dipermalukan kan? Cepatlah pulang. Berhenti main-main di sini. Cepatlah keluar. Setelah mengusir istrinya keluar, dia terus berjudi dengan Long Di. Tidak luar dugaan. Dengan cepat, dia kehilangan segala propertinya. Akhirnya, Long Di pun mencapai tujuannya, sehingga dia tidak ingin berjudi dengannya lagi. Pada saat ini, wajah Fu Wei penuh dengan ekspresi tidak mengerti. Bukalah. Tuan muda Fu Wei. Kamu tidak bisa terus berjudi, kamu sudah kehilangan semuanya. Kehilangan semua, kenapa gitu? Kamu telah mempertaruhkan semua properti di kasino. Sekarang Long Di akan mengambil semuanya darimu. Rumah itu bukan lagi milikmu. Seorang penjudi gila seperti Fu Wei. Akhirnya tiba saatnya dia kehilangan seluruh kekayaannya. Setelah menunjukkan kepada Fu Wei semua utangnya, Long Di berhenti berpura-pura. Tuan muda Fu Wei, jangan salahkan aku karena membuatmu tunawisma. Tapi aku sangat suka rumahmu. Sampai jumpa di sana pada beberapa hari lagi, kita akan membahasnya. Setelah mengatakan itu, Long Di berbalik dan pergi. Tapi langsung dihentikan oleh Fu Wei. Mengatakan bahwa dia ingin terus bermain untuk menghapus utangnya. Kamu tidak punya apa-apa lagi, apa yang kamu pertaruhkan? Tapi saat ini, Fu Wei tidak punya apa-apa lagi. Jadi orang-orang di sana tidak setuju untuk membiarkan dia bermain. Aku mempertaruhkan hidupku. Sudahlah. Jangan katakan itu, kamu tidak ada yang tersisa sekarang. Berapa harga hidupmu? Fu Wei dengan sedih keluar dari kasino. Dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Dia tidak menyangka mimpi buruk itu datang begitu cepat.
Karena dia tidak bertobat dengan apa yang dia lakukan. Istrinya bersikap dingin padanya. Setelah meminta cerai, dia langsung membawa anaknya kembali ke rumah ibunya. Sehingga ia tidak hanya kehilangan hartanya, tetapi juga istri tercintanya. Berdiri di tepi keputusasaan, dia hanya bisa berdiri di tengah jalan sambil berteriak, "Aku kehilangan semuanya, kehilangan semua." 2 hari berlalu dengan sangat cepat. Sang bos kasino itu membawa anak buahnya ke rumahnya untuk menagih hutang. Meski menjadi seorang ayah memilukan, namun dengan latar belakang bangsawannya, ia tahu bahwa dunia selalu memiliki aturan. Seperti hutang harus dibayar. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang apapun. Hari ini, kalian semua di sini. Harap ikuti hukumnya. Setelah membubuhkan stempel pada hutang, satu-satunya rumah yang tersisa ditempati oleh Long Di. Setelah semua orang pergi, Tuan Su langsung marah. Dia memegang tongkat di tangannya untuk mengajar putranya yang nakal. Akibatnya, dia sangat marah hingga tiba-tiba meninggal di tempat. Namun sebelum pemakaman diadakan, Fu Wei diusir dari rumah oleh Long Di. Dia tidak berani berlama-lama lagi. Menundukkan kepalanya untuk mendorong barang bawaannya dan pergi. Untuk dapat mempertahankan hidupnya, dia terpaksa menjual semua barang yang tersisa. Namun karena sifatnya yang sombong, tidak ada yang mau membeli barangnya. Setelah mengetahui Fu Wei dalam masalah, Yasen memutuskan untuk membawa putrinya kembali untuk menemukannya, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Meski kini seluruh keluarganya tinggal di tenda yang compang camping, hidup mereka bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Karena dia tidak ingin melibatkan keluarga Yasen, dia harus menundukkan wajahnya, membantu yang lapar tetapi tidak membantu yang miskin, dan pergi ke Long Di sendirian, ingin meminjam uang darinya untuk berbisnis. Long Di segera mengembalikan perangkat wayang kulit itu kepada Fu Wei. "Aku tidak pernah memohon kepada siapapun ketika membuat rombongan sendirian. Kamu harus menggunakannya untuk mencari nafkah sendiri di masa depan." Sejak saat itu, wayang kulit menjadi mata pencaharian Fu Wei. Fu Wei memimpin rombongannya ke seluruh penjuru negeri untuk mencari nafkah. Tetapi kehidupan nyata tidak seindah mimpi. Hari itu ketika Fu Wei tampil seperti biasa, tiba-tiba belati menembus tirai. "Karena kita melawan komunis, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Apa yang kamu lihat, ingin melarikan diri kan? Jika melarikan diri, tentara nasional akan menembak kalian. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, tentara ada di mana-mana sekarang. Sebelum mereka sempat lari, mereka akan ditembak mati dulu. Tapi di rumah, aku masih punya istri, putri, dan ibu. Lupakan saja dan selamatkan hidupmu dulu." Tadi malam, saat Fu Wei tampil seperti biasa, tiba-tiba sebilah pedang menembus tirai. Dengan sangat cepat, satu regu tentara nasional tiba. Ternyata ini tentara Mao Zedong. Rombongannya ditangkap karena merusak nilai-nilai budaya tradisional. Jadi sambil beristirahat, dia melihat sekeliling, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi tindakannya segera terlihat oleh seorang prajurit tua. "Selama kamu lari, tentara nasional akan menembakmu." Setelah mendengarkannya, dia tidak berdaya untuk bernapas. Meski begitu, ia tetap tidak menyerah niatnya untuk pulang. Dia menganggap kostum teater sebagai hartanya. Dia bawa kemanapun dia pergi. Di malam hari ketika dia dan Tuan Kuan menggigil kedinginan, temannya tiba-tiba mendapat ide. Ternyata dia lari untuk mengambil pakaian dari syuhada, agar mereka bertiga memiliki lebih banyak pakaian untuk menjaga tubuh yang hangat. Setelah mereka berbagi tegukan-tegukan alkohol terakhir, 1 malam telah berlalu. Sekali lagi mereka bertiga terbangun dari mimpi buruk. Saat ini, barak kosong. Tapi Tuan Kuan tidak terkejut. Mereka semua sudah pergi. Mengapa mereka pergi seperti itu? Tentara merah sedang menyerang. Setelah mendengar katanya, Fu Wei pikir mereka beruntung. Tanpa diduga, dia mendapatkan seember air dingin.
Jika kamu melarikan diri sekarang, kamu akan ditembak oleh tentara merah, tunggu saja di sini. Anggap kita sebagai tawanan tentara merah aja. Kemudian mereka akan biarkan para tawanan pulang. Apalagi, mereka bahkan memberi uang untuk pulang. Untuk mencegah diri mereka terkena peluru. Tuan Kuan mengajari mereka cara mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. Melihat Fu Wei mengulurkan tangan dan menarik celananya, Tuan Kuan mengingatkannya. Jangan meletakkan tanganmu di celanamu seperti itu. Tentara merah akan menembak kamu jika mereka melihat gitu. Mereka tidak memperlakukan tahanan dengan buruk. Angkat saja tanganmu dan dengarkan mereka dengan patuh, semuanya akan berakhir. Mereka berdua mengangkat tangan dan berkeliling barak. Yuan Xin melihat sebuah mobil kosong. Memanfaatkan waktu ketika tidak ada orang lain, dia coba mengemudi. Ternyata ini adalah mimpinya sejak lama.